Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah. Pada suatu kali ada seorang sahabat yang kehidupannya terbatas kepada golongan du'afa atau orang-orang miskin. Namanya Rabi'ah bin Aslam. Suatu waktu dia bertemu dan menemui Rasulullah di depan para sahabat. Ada satu pertanyaan dan permintaan sekaligus dari Rabi'ah bin Aslam yang tidak disangka-sangka karena kehidupannya yang miskin dengan penuh keterbatasan. Sahabat mengira dia akan minta bagaimana hidup berkecukupan, bergelimang harta, materi, kekayaan dunia. Tapi ternyata Rabi'ah memohon kepada Rasulullah dengan suatu pertanyaan. Ya Rasulullah, ada apa wahai Rabi'ah bin Aslam? Bagaimana aku bisa bersamamu di surga nanti? Rasulullah terdiam lalu tersenyum. Wahai Rabi'ah, kata Rasulullah, kalau kamu ingin kubawa bersamaku di surga nanti, maka banyaklah sujudmu kepada Allah. Banyaklah sujudmu kepada Allah. Bapak Ibu permisa yang budiman, ini sebuah permintaan yang di luar nalar umumnya kita manusia. Ketika kehidupan kita susah, seperti di zaman PSBB sekarang, kita terbatas dalam bergerak, ekonomi berhenti, serba terbatas dalam pemenuhan kebutuhan. Seperti juga di zaman Rasulullah ketika Madinah baru dibangun dalam keterbatasan. Sahabat mengira Rabi'ah yang miskin akan meminta kepada Rasulullah bagi hidupnya supaya cukup. Tapi ternyata permintaannya begitu istimewa, adalah ingin bagaimana bersama Rasulullah di surga nanti. Dan Rasulullah memberikan solusi yang pendek. Perbanyaklah sujud kepada Allah. Dan ini kesempatan emas kita di bulan yang penuh berkah ini. Dengan tarawih, salat malam kita dengan witir, dengan salat sunat duha, dengan salat sunat wudu, salat sunat rawatib, salat sunat taubah, salat sunat kita yang dianjurkan. Sini kita kesempatan untuk bisa bersama Rasulullah di surga. Karena memang di surat Al-Fatih ayat 9 Allah ingatkan tanda umat Nabi Muhammad itu adalah tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Engkau melihat mereka ruku, mereka sujud mengharapkan keridaan Allah Tuhannya. Kau lihat di wajah-wajah mereka bekas sujud. Allah memerintahkan tanda kemenangan itu di surah Al-Hajj ayat 77 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah kamu dan beribadahlah kamu kepada Tuhan. Perbuatlah yang baik, mudah-mudahan kamu meraih kemenangan. Bapak Ibu rahimakumullah, pemirsa yang budiman, semoga kita orang-orang yang senang untuk bersujud kepada Allah. Tidak hanya dalam sholat, ketika dapat nikmat kita bersyukur dengan sujud syukur. Ketika terjauh kita dari bencana, dari bala, sampai sekarang alhamdulillah kita tidak kena penyakit apa-apa, sujud syukur kita kepada Allah.
Begitu juga ketika ada ayat-ayat sajadah memanggil kita untuk bersujud, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lupa dengan rakaat solat kita sujud sahwi kepada Allah. Ketika Allah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuknya yang begitu istimewa, dia bersyukur kepada Allah 1000 tahun dia sujud. Kemudian diangkat kepalanya. Belum puas dia bersyukur, sujud lagi kepada Allah. Dia angkat lagi 1000 tahun kemudian kepalanya. Belum lagi dia puas bersyukur karena Allah ciptakan dengan ahsanut taqwim. Sujud lagi dia kepada Allah. 1000 tahun lamanya dia tidak angkat wajah atau kepala. Setelah 3000 tahun bersujud, dia bertanya, "Ya Allah, berapa nilai sujudku padamu ya Allah?" Maka Allah menyatakan, "Wahai Jibril, ada satu umat nanti, sekali saja mereka sujud kepadaku, lebih tinggi nilainya dari sujudmu 3000 tahun kepadaku." Marilah Bapak dan Ibu, kita berusaha banyak sujud kepada Allah untuk bisa bersama Rasulullah di surga nanti, di telaga kausarnya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.